Ya, orang menikah dini itu kan macam-macam faktor, Mbak. Mm-mm. Pertama memang karena keterbatasan ekonomi ya. Iya betul. Anak banyak, nggak ada yang ngurus. Hmm. Ya udah, anak saya ini nikahkan aja dengan ini, biar beban orang tua itu menjadi berkurang seperti itu. betul. Jadi kadang ada dari faktor ekonomi. Mm-mm. Kemudian ada juga faktor budaya, tapi hari ini sudah sangat kecil ya. Iya betul. Jadi di desa-desa itu masih ada budaya bahwa perempuan itu seperti yang podcast kami sebelumnya itu kerjanya itu hanya 3M, macak, masak, manak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, balik maning ning podcast Henggono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Senang sekali saya Devi Fatihatul Asliha kembali hadir menemani Anda semua dalam pembahasan yang tentunya sangat spesial sekali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat strategis dan juga penting bagi masyarakat, yaitu layanan dasar kesehatan di Jawa Timur. Kita akan meninjau bagaimana kebijakan, program, dan peran DPRD melalui Komisi E berkontribusi dalam memastikan masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Untuk membahas topik ini lebih mendalam, kita hadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Ibu Hajah Zainia, Sarjana Agama dan juga Magister Ekonomi. Ibu Zedi akan memberikan perspektif dan penjelasan terkait berbagai program serta upaya peningkatan layanan kesehatan dasar di Jawa Timur. Sebelum kita masuk pada pembahasan teknis, mari kita awali dengan beberapa pertanyaan personal agar pendengar dapat lebih mengenal pengalaman dan motivasi Ibu Zeni dalam bekerja di bidang kesehatan masyarakat. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mbak Devi. Bertemu kembali kita Ibu. Nah Ibu, sebelum membahas lebih jauh mengenai peningkatan layanan dasar kesehatan di Jawa Timur, saya ingin tahu terlebih dahulu apa hal yang memotivasi Ibu untuk fokus pada isu kesehatan dasar khususnya di Jawa Timur, Ibu? Kalau ditanya kenapa saya termotivasi untuk mengambil peran di posisi kesehatan itu, karena kami merasa bahwa kesehatan ini adalah hal yang sangat fundamental dan sangat penting, apalagi kesehatan dan pendidikan ini adalah dua faktor penting selain pemberdayaan ekonomi yang menentukan tingkat IPM masyarakat. Artinya mau masyarakat di satu kabupaten kota termasuk provinsi ini maju atau tidak, maka kita akan lihat dari indeks pembangunan manusianya atau kita sebut sebagai istilah IPM. Dan IPM ini faktornya itu adalah pendidikan dengan kesehatan. Makanya kemudian saya mengambil konsen di bidang kesehatan ini karena ketika kualitas layanan kesehatan ini baik seperti itu, tentu akan berpengaruh terhadap hal-hal lainnya, terhadap yang ada di kemajuan kabupaten kota itu sendiri. Makanya kemudian saya sangat konsen terhadap ini, dan 2 periode saya di DPRD Provinsi Jawa Timur rasanya sangat jatuh cinta dengan Komisi E dan tidak pengen pindah ke komisi yang lainnya. Karena mengurus urusan dasar masyarakat dan ini menjadi kebutuhan layanan yang sangat mendasar masyarakat, bagi kami itu menjadi kesenangan tersendiri, menjadi hobi tersendiri, dan menjadi kepuasan moral dan batin saya menjadi nyaman. Sekalipun lelah, capek, tetapi ketika melihat kualitas kesehatan pendidikan masyarakat itu baik, maka disitulah kepuasan bekerja saya dan pengabdian saya seperti itu. Baik Ibu, bagaimana keterkaitan tugas dari Komisi E dengan isu peningkatan layanan dasar kesehatan Ibu? Salah satu tupoksi daripada Komisi E itu memang urusan kesehatan. Jadi dinas kesehatan ini adalah OPD yang menjadi mitra kerja kami. Selain dinas kesehatan, kami juga mengampu kemitraan dengan rumah sakit provinsi. Rumah sakit provinsi itu ada rumah sakit Subandi Jember, ada rumah sakit Paru Jember, kemudian ada rumah sakit Sudono Madiun, kemudian ada rumah sakit Haji Surabaya, ada rumah sakit Sutomo Surabaya, dan ada rumah sakit Saiful Anwar Malang. Jadi itu beberapa rumah sakit provinsi yang juga bermitra dengan kami. Maka otomatis ketika bicara layanan dasar, yang dikatakan layanan dasar itu kan
hal yang memang sangat dibutuhkan paling dasar oleh masyarakat kita dari kalangan manapun. Mau itu kalangan masyarakat menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Maka ketika bicara apa itu layanan kesehatan dasar itu salah satunya adalah tentang pengobatan kesehatan. Jadi bagaimana masyarakat bisa mengakses pengobatan kesehatan dengan nyaman, apa yang dibutuhkan, maka itu bagian dari layanan dasar. Dia tidak sulit berobat ketika dia sakit, dia tidak susah untuk mencari dokter, mencari bidan, mencari perawat, itu adalah bagian dari layanan dasar. Kemudian yang kedua adalah pengobatan penyakit umum. Pengobatan penyakit umum misalnya ya penyakit yang memang biasa diderita oleh masyarakat. Penyakit biasa lah seperti batuk, pilek, demam, kemudian sakit perut lah, sakit gigi, itu kan penyakit-penyakit umum. Ketika masyarakat mudah untuk mendapatkan pengobatan dari penyakit yang sifatnya umum bukan khusus, maka itu merupakan indikasi layanan kesehatan dasar itu sudah lumayan baik. Kemudian yang berikutnya adalah pencegahan penyakit. Ketika kita bicara kesehatan itu kan bukan melulu langkah kuratif atau pengobatan, tetapi ada langkah preventif. Maka bagaimana komunitas masyarakat bisa paham tentang apa hak-hak kesehatan yang bisa dia dapatkan, tentang apa isu-isu strategis kesehatan melalui sosialisasi, melalui penyuluhan, sebagai bentuk langkah preventif, maka ini juga termasuk bagian dari layanan dasar. Kemudian yang keempat, soal perawatan ibu dan anak. Jadi ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian bagaimana tumbuh kembangnya anak, bagaimana ini bisa terpantau oleh infrastruktur kesehatan yang ada, oleh dokter, oleh bidan, oleh pustu, kemudian oleh puskesmas, sehingga siapapun masyarakat yang ada di sekitar kita di satu desa itu bisa mendapatkan layanan ini. Jadi itu adalah bagian dari layanan dasar kesehatan. Kemudian yang terakhir soal pengelolaan penyakit kronis. Jadi kadang di masyarakat kita itu kan juga ada penyakit kronis seperti paru-paru, kemudian kusta dan segala macam itu, diabetes. Nah kan ada fase-fase pengobatan tertentu yang bisa dilayani tidak harus di rumah sakit besar. Misalnya di puskesmas, taruhlah orang kena penyakit TBC seperti itu ya, paru-paru. Kan ada pengobatan selama 6 bulan yang dia harus mengkonsumsi obat secara terus-menerus, intens, tapi itu bisa dilayani di rumah sakit. Bisa dilayani di puskesmas sebagai layanan dasar kesehatan, maka itu masuk dalam posisi layanan dasar. Intinya layanan dasar kesehatan itu adalah bagaimana masyarakat itu tidak kesulitan untuk mendapatkan akses pengobatan dan akses informasi tentang urusan kesehatan dimanapun dia berada. Mau dia berada di pedesaan, dia tidak kesulitan. Bukan artinya hak kesehatan ini, hak layanan kesehatan bukan hanya milik mereka masyarakat yang tinggal di perkotaan. Bagaimana masyarakat desa juga bisa memperoleh akses ini dengan mudah dan nyaman. Baik Ibu. Lalu dalam keseharian adakah pengalaman pribadi yang Ibu miliki yang membuat akhirnya semakin peduli terhadap kesehatan masyarakat khususnya di daerah Jawa Timur, Ibu? Ya, pengalaman pribadi banyak ya. Jadi dulu itu ketika saya masih di Kabupaten Situbondo, masih belum di provinsi ini, dulu itu di masa pemerintahan setiap fase itu kan ada banyak program kesehatan dasar yang jenis namanya tidak sama. Contoh misalnya ketika eranya Pak Bupati Dadang itu ada namanya program SPM gitu ya. Kemudian di eranya Bupati Karna ada program namanya Sehati. Jadi layanan kesehatan untuk masyarakat miskin dengan limit 10 juta. Nah, era pemerintahan Mas Rio dan Mbak Ulfi ini ada program namanya Brantas ya. Dengan mensinergikan dengan program nasional yang namanya UHC. Sehingga seluruh masyarakat itu bisa berobat secara gratis dengan no limit berapapun angkanya itu bisa dibayar oleh pemerintah. Program-program ini bagus, dari masa ke masa terus melakukan
perubahan-perubahan dan perbaikan. Tetapi pada posisi realisasi kan tidak sesederhana seperti apa yang menjadi ekspektasi kita. Jadi mau itu SPM, mau itu Sahati, mau itu Brantas, pengalaman kami kadang mohon maaf dalam tanda kutip, walaupun ini oknum gitu ya, masih ada dari tenaga kesehatan itu yang kurang aware terhadap masyarakat kita ketika akan mengakses program ini. Satu contoh misalnya, di daerah pedesaan itu masyarakat kita itu kan banyak yang awam ya. Iya betul. Nggak ngerti apa-apa. Pokoknya dia ketika sakit yang penting datang ke rumah sakit. Dia nggak tahu persyaratannya itu apa. Kayak sekarang ini ada program namanya Brantas. Pokoknya dia udah sakit, ada janjinya Mas Ridwan Ulfi, pokoknya ikut Brantas lah. Persyaratannya apa saja, mereka kadang tidak paham. Betul. Nah kadang tenaga kesehatan itu yang ngikutin aja ketidakpahaman masyarakat awam. Sehingga Bu ini persyaratannya nggak bisa penuhi. Saya tidak tahu. Ya sudah kalau tidak tahu ikut umum aja. Sering kami ada kejadian-kejadian seperti itu. Sehingga kadang masyarakat itu harus mengadu kepada pejabat semacam kami di anggota dewan. Sehingga kadang kami harus bypass berkoordinasi dengan petugas kesehatan yang ada di rumah sakit, baru kemudian itu bisa dilayani dengan baik. Nah itu kejadian studi kasus yang tidak nyaman. Walaupun itu tidak tiap hari lah seperti itu. Artinya kadang masih ada oknum tenaga kesehatan yang berperilaku seperti itu. Jadi tidak memberikan kemudahan, ya dia hanya melayani sesuai dengan apa yang harus dilayani. Kalau masyarakat tidak paham, tidak memberikan jalan, tidak memberikan kemudahan, tidak memberikan akses seperti itu. Nah baru ketika anggota dewan turun seperti itu, baru istilah Maduranya itu keriduk gitu ya. Apa itu Ibu? Keriduk itu apa ya? Ya kepo gitu ya. Kepo, iya Ibu kami sudah siap untuk cuma ini karena persyaratannya masih belum lengkap begini-beginilah. Nah, itu adalah studi-studi kasus lah. Studi-studi kasus yang kadang kita temui di bawah seperti itu. Baik Ibu. Lalu langkah apa yang diambil Komisi E dalam menghadapi hal tersebut Ibu? Tentu sesuai dengan levelnya masing-masing. Kalau kami di tingkat Provinsi Jawa Timur itu ya, kita memang tekankan kepada rumah sakit yang menjadi mitra kami itu untuk aware dengan kalangan manapun juga. Kemudian kita juga tekankan hari ini kan sudah by digitalisasi seperti itu ya. Jadi kita berharap orang mendaftar itu sudah tidak terlalu banyak antri di rumah sakit seperti itu di poli-poli, tetapi bisa ngakses mendaftar itu dari rumah. Nah itu nampaknya di rumah sakit kami itu sudah menerapkan itu digitalisasi sejak di posisi poli seperti itu. Maka tentu ketika kita bicara layanan dasar itu kan puskesmas. Maka tentu kita berharap penguatan kapasitas dan kualitas dari puskesmas yang ada di daerah-daerah, di kecamatan-kecamatan ini bagaimana bisa lebih kuat lagi. Tentu bukan hanya di puskesmas, di bawahnya puskesmas itu di tingkat desa itu ada namanya Polindes, ada namanya Pustu. Nah kita berharap infrastruktur kesehatan di tingkat desa ini juga lebih siap gitu ya. Dan di daerah-daerah terpencil ini juga bagaimana disiapkan juga infrastruktur kesehatan. Sehingga nggak ada alasan nih masyarakat di pegunungan, masyarakat di lembah, semuanya ketika dia harus mendapatkan layanan kesehatan dengan jarak tempuh yang sangat jauh, mereka masih bisa mendapatkan layanan kesehatan itu karena di daerahnya itu ada Pustu, di daerahnya itu ada Polindes seperti itu. Jadi itu adalah bagian penguatan infrastruktur kesehatan yang harus hari ini kita lakukan. Selain itu tentu penguatan SDM. Jadi penguatan SDM daripada nakes-nakes kita, di mana pelayanannya itu bisa lebih baik, menyapa, tersenyum, memberikan solusi. Ini juga bisa menjadi motivasi dari pasien itu bisa lebih cepat sembuh. Termasuk juga ketersediaan daripada nakes itu sendiri gitu ya. Jadi khawatir pustunya ada, polindesnya ada, tapi nakesnya yang tidak ada. Jadi kita berharap ada pemerataan lah
mulai dari infrastruktur kesehatannya, kemudian kapasitas SDM-nya, dan pemerataan SDM sampai kepada tingkat Polindes dan tingkat Pustu. Baik Ibu, untuk menilai keberhasilan layanan kesehatan itu sendiri, indikator apa yang biasanya Komisi E gunakan? Misalnya bagaimana kita tahu apakah layanan ini sudah memadai atau masih perlu perbaikan? Ya kan ada indeks kepuasan masyarakat. Nah biasanya instansi kesehatan itu melakukan survei untuk memberikan pelayanan sejauh mana pelayanannya itu ada kepuasan di tingkat masyarakat, indeks kepuasan masyarakat. Maka itu yang kita tekankan juga, bagaimana puskesmas, kemudian rumah sakit seperti itu juga ada penilaian survei indeks kepuasan masyarakat. Nah ini yang rigid, yang bisa terukur. Kalau kami sebagai anggota dewan, kami kan tidak punya alat ukur itu. Jadi kalau kami mengukurnya itu, semakin banyak pengaduan dari masyarakat bahwa mereka tidak terlayani dengan baik, itu artinya kualitas layanan kesehatan kita masih buruk. Betul. Tetapi ketika nggak ada pengaduan nih masyarakat, semuanya ketika kita turun ke dapil, ngumpulkan masyarakat, kita tanya gimana layanan kesehatannya, nggak ada keluhan, itu artinya sudah posisinya bagus, sudah posisinya layak. Artinya layanan dasarnya sudah bisa kita kategorikan sudah posisi baik seperti Baik itu. Ibu. Kalau melihat kondisi di lapangan saat ini, bagaimana keadaan layanan kesehatan dasar di Jawa Timur, terutama terkait ketersediaan puskesmas, tenaga medis, dan obat-obatan di berbagai wilayah? Apakah dengan adanya program berantas ini sudah bisa meningkatkan pemerataan atau ternyata masih banyak sekali hal yang perlu dibenahi lagi? Ya, dengan adanya kalau berantas ini kan programnya punyanya Situbondo ya. Kalau kami di Jawa Timur itu ada program namanya Maskin. Oh, Maskin. Maskin itu ada program kesehatan untuk masyarakat miskin. Tapi itu hanya berlaku sekali. Karena mereka yang sudah masuk di dalam Maskin, maka dia harus didaftarkan oleh Dinas Kesehatan itu ke BPJS. Jadi masyarakat kami yang kemudian dia menderita satu penyakit, ketika rumah sakit di tingkat kabupaten itu tidak bisa mengobati, dengan keterbatasan infrastruktur kesehatan yang ada termasuk tenaga medisnya, maka bisa dirujuk kepada Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan model rujukan. Nah, ketika dia tidak punya BPJS, maka bisa diklaim dari program kesehatan Provinsi Jawa Timur, namanya itu adalah Maskin, seperti itu. Jadi dengan menggunakan surat dari desa, kemudian terus ke dinas kesehatan, ada rekom dari surat rujukan dari rumah sakit, maka kemudian itu bisa dilayani dengan baik. Itu kalau program kami. Kalau program Kabupaten Situbondo itu kan ada berantas. Jadi berantas itu program UHC seperti itu, yang ini memang menjadi program nasional. Sebenarnya kami pengennya kabupaten kota di 38 kabupaten kota ini sudah UHC semua. Kalau UHC semua tentu tidak menjadi beban yang berat kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Betul. Dalam rangka peningkatan layanan kesehatan. Karena siapapun yang sakit itu bisa berobat dan bisa dilayani dengan baik seperti itu. Baik Ibu, kalau berbicara tentang pemerataan layanan kesehatan, bagaimana kondisi akses masyarakat di daerah pedesaan, kepulauan maupun wilayah 3T di Jawa Timur Ibu? Ya, mereka yang tertinggal, mereka yang terpencil kan seperti itu ya, utamanya di daerah kepulauan. Kalau di daerah Jawa Timur ini yang daratan, maksudnya yang wilayah Pantura, Mataraman, relatif sudah bagus begitu ya. Tapi memang kita sadari di daerah-daerah kepulauan Madura ini yang banyak gili-gili di situ ya. Jadi banyak kepulauan-kepulauan kecil yang jarak tempuhnya ke puskesmas itu cukup jauh. Lah memang ini yang menjadi PR. Menjadi PR bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur, makanya kemudian ada program yang namanya Rumah Sakit Apung. Jadi layanan kesehatan di daerah kepulauan seperti itu. Memang ini masih program baru, ini masih baru merintis seperti itu. Tentu dengan keterbatasan anggaran yang ada, memang kita butuh kerja ekstra. Jadi memang tantangannya itu adalah di daerah kepulauan. Kalau di daerah daratan seperti di Situbondo seperti itu, ya sekalipun toh ada keterbatasan juga, tapi tidak terlalu
sangat seperti di daerah kepulauan di Betul. Madura. Itu yang menjadi tantangan kami memang di situ. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pemerataan nakes-nakes di Puskesmas ataupun di layanan kesehatan ya. Langkah-langkah konkret apa yang sudah diambil DPRD atau yang akan diambil ya Bu untuk meningkatkan akses layanan dasar kesehatan khususnya di daerah yang sulit dijangkau tadi? Kalau kami untuk nakes-nakes itu kan udah dari program Jawa Timur ada tenaga kontrak kesehatan. Tenaga kontrak kesehatan yang ditempatkan di daerah-daerah terpencil seperti itu ya. Dengan gaji sekitar 1.500.000-an lah seperti itulah. Itu program kami di Provinsi Jawa Timur. Tentu kita berharap nakes yang kita tempatkan itu memang ya mereka menjadi tenaga kontrak bertempat di situ, tidak mengajukan mutasi ke puskesmas seperti itu, sehingga jangan sampai terjadi pustunya ada tapi nakesnya tidak ada. Kami pernah temui itu. Jadi pustunya bagus nih di daerah terpencil, di daerah dusun, di daerah saya lah ya, di daerah dekat-dekat saya itu. Tapi ketika masyarakat berobat nggak ada. Ketika ditanya ini mana bidannya, perawatnya, ya jawabannya, ibu, bidannya sama perawatnya kerjanya di puskesmas. Nah jadi justru pustu yang ada di daerah pelosok ini tidak ditempatin. Seperti itu. Maka tentu strategi kita ya bagaimana kita Dinas Kesehatan Provinsi berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk melakukan pemetaan terhadap kebutuhan nakes seperti itu dengan berbasis minimal Polindes dan Pustu. Jangan sampai Polindes dan Pustu ini tidak ada tenaga kesehatannya. Seperti itu. Baik Ibu. Paling tidak itu. Nah kemudian tentu ke depan kita berharap kalau bicara rasio memang tenaga kesehatan kita itu utamanya di daerah terpencil itu memang sangat kurang. Jadi mungkin ke depan perlu ada insentif khusus lah. Bagi mereka tenaga kesehatan yang mereka pengabdiannya di daerah terpencil dan mereka tinggal di situ, mereka tidak kemana-mana di situ, ini memang perlu ada reward. Selama ini kan sama. Jadi mereka yang mengabdi di daerah terpencil dengan mereka yang kerja jadi nakes di puskesmas ya sama. Kalaupun toh mereka tenaga kontrak provinsi dengan honor 1.500.000, ya mau tinggal di dusun pelosok pun sama di kerja puskesmas sama 1.500.000. Maka ke depan mungkin ini yang perlu menjadi PR. Baik Ibu. Lalu kalau dalam perencanaan anggaran, bagaimana Komisi E memastikan dana itu difokuskan untuk meningkatkan akses layanan dasar kesehatan, khususnya di daerah yang sulit dijangkau tadi itu? Di daerah yang sulit dijangkau semacam kepulauan itu tentu kita perhatikan porsi anggarannya lebih gitu ya. Adil itu kan tidak harus sama. Iya, betul. Justru ketika sama itu menjadi tidak adil. Betul. Artinya tingkat kebutuhan pemerataan tenaga kesehatan dan infrastruktur kesehatan di daerah kepulauan tentu membutuhkan kos yang lebih besar. Karena jarak tempuhnya ke sana juga lebih besar. Maka tentu porsi anggaran yang kita fokuskan ke sana juga menjadi lebih besar daripada daerah-daerah yang memang sudah tenaga kesehatannya terpenuhi, infrastruktur kesehatannya sudah bagus. Tentu daerah-daerah perkotaan ini tentu konsentrasi anggarannya ya tidak harus lebih banyak. Justru di daerah kepulauan ini yang perlu mendapatkan konsentrasi anggaran yang lebih banyak. Bukan hanya daerah kepulauan, di mana daerah terpencil yang masyarakat kita terisolir, sulit mendapatkan akses kesehatan, di situ yang perlu mendapatkan perhatian khusus baik dari infrastruktur kesehatannya termasuk ketersediaan tenaga medisnya. Baik Ibu. Dalam pengimplementasian yang tadi Ibu sampaikan, kira-kira tantangan dan kendala-kendala yang dihadapi apa saja Ibu? Bicara tantangan tentu kendala yang dihadapi memang ketersediaan anggaran ya. Jadi anggaran kita itu memang kalau bicara harus mencukupi seluruh tingkat kebutuhan seperti itu memang tidak mungkin akan bisa mencukupi secara keseluruhan. Tapi minimal seperti itu tiap Polindes, tiap pustu ada satu tenaga kesehatan itu bagi kami sudah lumayan seperti itu ya. Maka tentu ke depan ini perlu mapping tingkat kebutuhan nakes utamanya di daerah-daerah terpencil. Mungkin itu yang perlu diprioritaskan karena itu yang butuh effort yang luar biasa, tantangannya luar biasa
kebutuhan anggarannya juga luar biasa. Betul. Lalu sejauh mana layanan Puskesmas ini sudah terintegrasi dengan sistem digital Ibu? Apalagi kan kita sudah memasuki ranah digital ya Bu, misalnya rekam medis elektronik atau sistem rujukan online. Kita berharap dengan adanya kapitasi ya di puskesmas itu, kita berharap digitalisasi itu sudah serentak di Jawa Timur, itu harus sudah dilakukan semuanya. Betul. Jadi sudah nggak ada istilah nih, kami tidak bisa melakukan ini karena kami masih belum terbiasa, infrastrukturnya belum cukup. Nah, kalau rumah sakit kami yang ada di provinsi semuanya sudah melakukan itu. Tapi kami berharap di tingkat puskesmas juga sudah bisa melakukan itu. Tetapi sudah banyak kok puskesmas yang berbasis digitalisasi sudah banyak. Baik. Lalu bagaimana Komisi E ini mendorong peningkatan layanan rawat jalan dan rawat inap di fasilitas primer agar masyarakat ini bisa mendapatkan pelayanan yang lebih komprehensif? Sebenarnya layanan kesehatan primer itu kan puskesmas ya. Puskesmas itu sebenarnya fungsinya itu adalah fungsi lebih banyak kepada fungsi preventif. Bukan fungsi kuratif. Fungsi kuratif itu sebenarnya itu ada di rumah sakit. Maka sebenarnya kalau mau kembali kepada rootnya, posisi puskesmas itu ya posisi preventif itu. Maka sebenarnya layanan rawat inap itu posisinya itu ada di rumah sakit. Layanan rawat jalan itu posisinya ada di puskesmas. Nah, cuma memang karena masyarakat kita kadang terlalu jauh dengan rumah sakit, akhirnya mau tidak mau, akhirnya puskesmas juga membuka layanan rawat inap, tetapi tentu tidak untuk penyakit berat seperti itu ya. Tidak untuk penyakit berat. Baik Ibu, bagaimana mekanisme pengadaan alat kesehatan dasar di fasilitas layanan tingkat pertama? Apakah masih ada keterbatasan yang perlu diatasi? Kalau alat kesehatan dan obat-obatan, kalau puskesmas itu kan berada di bawah naungan dinas kesehatan. Iya betul. Maka tentu terkait dengan pengadaan alat kesehatan dan lainnya, itu tidak bisa puskesmas yang melakukan sendiri. Tapi semuanya terinduk di dinas kesehatan. Lalu dinas kesehatan itu sudah punya kamusnya, sudah punya tingkat kebutuhannya di tiap puskesmas. Maka dinas kesehatan itulah yang melakukan distribusi terhadap alat-alat kesehatan, termasuk juga obat-obatan yang dibutuhkan di puskesmas. Jadi modelnya seperti itu. Jadi nggak bisa puskesmas itu melakukan pengadaan tersendiri, karena memang puskesmas itu di bawah naungan dinas kesehatan, beda dengan rumah sakit seperti itu. Kecuali memang puskesmas yang sudah menggunakan model blood ya, jadi itu relatif masih bisa merencanakan sendiri apa yang menjadi kebutuhannya seperti itu. Tapi dengan kapitasi ini memang rata-rata sudah blood seperti itu. Baik, setelah membahas kualitas pelayanan dan fasilitas di puskesmas tadi, kita bisa melihat bahwa fasilitas saja tidak cukup ya Ibu. Layanan kesehatan harus mampu menjawab masalah kesehatan yang menjadi prioritas seperti stunting, kematian ibu dan bayi, serta kesehatan ibu dan anak. Lalu salah satu isu kesehatan yang menjadi perhatian utama adalah stunting ya Ibu. Bisa dijelaskan strategi Jawa Timur dalam menurunkan angka stunting Ibu? Alhamdulillah stunting kita itu dari target nasional pada posisi 14% di Oktober 2024 ini, Jawa Timur sudah mampu menurunkan pada posisi angka 6,10. Artinya lompatannya sudah luar biasa. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Timur? Tentu capaian yang dicapai Jawa Timur itu bukan capaian Jawa Timur ansih, tetapi ini adalah capaian pengentasan stunting di 38 kabupaten kota, yang kemudian dari 38 kabupaten kota ini dibuat nilai rata-rata sehingga pada posisi angka yang saya sebutkan tadi. Maka strateginya adalah tentu melakukan sinergitas koordinasi dan penguatan dengan kabupaten kota, khususnya dengan dinas kesehatannya. Itu yang pertama. Untuk melakukan inventarisasi, mitigasi terhadap kondisi stunting yang ada di bawah. Kemudian yang kedua, memperkuat kader-kader kesehatan yang ada di desa-desa. Ya kader posyandu, ya kader kader kesehatan yang ada di tingkat desa. Kan hari ini lagi musim membentuk kader-kader kesehatan di tingkat desa. Di Kabupaten Situbondo aja
yang namanya kader itu kan juga sudah dibentuk di tiap desa dan mereka mendapatkan insentif walaupun insentifnya itu tidak besar. Jadi maka sinergitas dan penguatan kapasitas kader di tingkat grassroots itu yang perlu dikuatkan karena mereka lah yang akan menjadi tutorial kepada masyarakat yang ada di bawah seperti itu. Mereka yang lebih dekat dengan masyarakat yang ada di bawah. Mereka yang punya komunitas pengajian. Mereka yang berdekatan dengan masyarakat yang rentan miskin. Mereka yang dekat dengan masyarakat yang rentan dengan masalah-masalah sosial. Maka penguatan kader kesehatan di tingkat desa itu menjadi sebuah keniscayaan dan itu yang menjadi strategi Provinsi Jawa Timur. Keberhasilan dalam menurunkan angka stunting di Jawa Timur itu tentu tidak luput dari tantangan. Nah, kira-kira tantangan untuk penurunan angka stunting tersendiri itu apa, Ibu? Kesadaran masyarakat ya. Jadi kesadaran masyarakat dan tanggung jawab masyarakat terhadap kesehatan yang ada di lingkungannya. Itu yang menjadi tantangan terbesar seperti itu ya. Utamanya sekali lagi masyarakat yang ada di kantong kemiskinan. Di mana itu tetap di daerah pedesaan. Betul. Makanya penguatan kader kesehatan di pedesaan itu benar-benar sangat-sangat dibutuhkan. Baik Ibu. Lalu kita berpindah dalam kasus penanganan kematian ibu dan bayi. Tantangan terbesar apa yang dihadapi dan bagaimana Komisi E ini ikut mendorong solusi konkret, Ibu? Angka kematian ibu, angka kematian bayi ada banyak faktor ya Mbak. Iya. Jadi pertama adalah maraknya pernikahan dini. Nah otomatis ketika orang menikah dini itu kesiapan mental dan fisik termasuk reproduksinya kan masih prematur banget. Betul. Maka itu menjadi faktor pemicu terhadap tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kemudian yang berikutnya adalah pengetahuan tentang reproduksi perempuan. Ini juga masih sangat minim. Maka terkait dengan dua hal ini perlu ada langkah kolaboratif semuanya. Jadi bukan hanya menjadi tugas dari tenaga kesehatan, termasuk dalam hal ini kalau di Kementerian Agama itu ada penyuluh agama seperti itu, bagaimana bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang kenapa kita perlu menghindari yang namanya pernikahan dini. Betul. Kemudian kenapa kita perlu paham dan menurunkan angka perceraian seperti itu karena dua hal itu hal-hal semacam itu menjadi faktor pemicu terhadap angka kematian ibu dan angka kematian bayi seperti itu. Jadi AKI dan AKB kita itu memang harus terus diturunkan dari tahun ke tahun. Ya jangan menunggu bayi kita meninggal, jangan menunggu ibu meninggal, tetapi langkah-langkah preventif seperti yang saya sampaikan itu, sosialisasi di pengajian, sosialisasi di komunitas perempuan, sosialisasi di PKK. Nah ini kan perlu dan harus dilakukan, termasuk menekan bagaimana tidak terjadi pernikahan dini. Baik Ibu. Tadi alasannya sudah dijelaskan bahwa pernikahan dini ini masuk dalam satu alasan tertinggi ya Ibu. Kira-kira kenapa pernikahan dini ini masih saja banyak dilakukan, terutama di daerah Jawa Timur ini ya Ibu? Ya orang menikah dini itu kan macam-macam faktor Mbak. Pertama memang karena keterbatasan ekonomi ya. Iya betul. Anak banyak, nggak ada yang ngurus, ya udah anak saya ini nikahkan aja dengan ini biar beban orang tua itu menjadi berkurang seperti itu. Jadi kadang ada dari faktor ekonomi. Kemudian ada juga faktor budaya tapi hari ini sudah sangat kecil ya. Iya betul. Jadi di desa-desa itu masih ada budaya bahwa perempuan itu seperti yang podcast kami sebelumnya itu kerjanya itu hanya 3M, macak, masak, manak seperti itu. Yang penting dia sudah cukup usia dalam arti sudah bisa masak, sudah bisa manak, sudah bisa maca, ya udah nggak ada kewajiban lain lagi. Maka seberapapun usianya walaupun 13 tahun, 14 tahun, ya udah nikahkan saja. Karena memang perempuan nggak punya akses kemana-mana. Jadi faktor budaya itu memang masih ada, tetapi faktor ini masih kecil ya, relatif kecil. Karena hari ini dengan adanya digitalisasi, kemudian media sosial seperti itu, pemikiran masyarakat sudah mulai terbuka pelan-pelan. Nah, tapi faktor ekonomi itu memang menjadi pemicu terhadap
persoalan pernikahan dini. Baik Ibu, tadi sudah membahas mengenai penanganan kematian ibu dan bayi. Kader kesehatan ini banyak menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat. Bagaimana peran mereka itu dalam mendukung sistem kesehatan di Jawa Timur, Ibu? Jumlah kabupaten kota kita 38. Tentu jumlah kecamatannya 700 sekian. Kemudian jumlah desanya akan lebih banyak lagi. Betul. Maka dalam satu desa ini kan ada banyak RT, RT, RW, RW dan segala macam. Nah, maka penting di skup desa itu per RT itu direkrut nih tenaga-tenaga kesehatan, relawan-relawan tenaga kesehatan yang bahasa hari ini itu adalah kader. Sehingga satu kader di RT ini, jadi misalnya ada RT A nih, RT 1 nih, ada kader yang direkrut. Kemudian RT 2 ada kader yang semakin banyak kader atau relawan kesehatan ini yang direkrut, maka informasi soal kesehatan ini akan semakin mudah dan cepat bisa tersampai ke tingkat grassroots. Nah, makanya itu penting peningkatan kapasitas dan kualitas kader ini dikuatkan agar mereka menjadi mentor kesehatan di tingkat desa. Karena kan tidak mungkin puskesmas itu kemudian mengumpulkan warga terpusat di satu daerah di tingkat kecamatan, itu kan sulit. Maka kita banyak berharap terhadap kader ini berkolaborasi tentu dengan tenaga kesehatan yang ada di desa itu, ya bidan desa, ya perawat desa, seperti itu. Tinggal menambahkan aja penyuluh-penyuluh kesehatan untuk bisa menyampaikan. Jadi tidak harus kader kan yang menyampaikan, kalau memang dia nggak punya kapasitas. Bisa penyuluh kesehatan, tetapi yang menggerakkan, mengumpulkan orang, ya kader itu. Nah, makanya perlu ada kolaborasi nih. Ada pegawai BKKBN, kalau dulu itu kan BKKBN ya. Kalau sekarang itu kan sudah nyatu di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak, seperti itu. Ada tenaga kesehatan, ada kader, maka ini kemudian berkolaborasi untuk melakukan sosialisasi terhadap pentingnya penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, persoalan stunting, termasuk juga melakukan mitigasi, inventarisasi terhadap ibu hamil, ibu menyusui. Kan ini harus terupdate, harus terdata seperti itu. Maka ya melalui kader-kader itu kita berharap banyak. Baik Ibu, dari pembahasan isu-isu kesehatan prioritas kita bisa melihat bahwa strategi dan juga program tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan pembiayaan yang memadai ya Ibu. Oleh karena itu di bagian berikutnya saya ingin membahas bagaimana Komisi E ini mengawasi penggunaan anggaran, mengelola jaminan kesehatan dan memastikan bantuan sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Lalu bagaimana Komisi E ini mengawasi penggunaan dana JKN atau BPJS di Jawa Timur agar anggaran tersebut tuh benar-benar tepat sasaran? Kalau dana BPJS itu kan memang sudah kewenangan BPJS ya Mbak. Jadi kalau kami tidak pada kapasitas mengawasi penggunaan anggaran BPJS. Tetapi kami dalam kapasitas mengawasi bagaimana kualitas layanan masyarakat yang menjadi pengguna BPJS, seperti itu. Jadi karena BPJS itu adalah instansi vertikal tersendiri yang itu di luar kemitraan. Mitra kami iya, tetapi tidak secara langsung karena ini instansi vertikal seperti itu. Maka yang kami awasi adalah bagaimana kualitas layanan masyarakat yang menggunakan BPJS, kira-kira bagaimana layanan kesehatannya ketika mereka sakit. Lebih kepada itu yang pengawasan kami lakukan. Ya, pengawasannya lebih kepada itu. Baik Ibu, jika membahas mengenai kolaborasi dan inovasi, apakah Komisi E ini mendorong kerjasama antara pemerintah provinsi dan pihak swasta untuk penyediaan layanan kesehatan dan seperti apa bentuk kolaborasi tersebut? Ya, tentu kita mendorong lah improvisasi, kemudian inovasi, mau itu rumah sakit dengan pihak manapun, tentu kita dorong lah. Senyampang, simbiosis mutualisme ini saling menguntungkan. Sama-sama keduanya seperti itu. Tentu namanya orang melakukan investasi ini kan butuh keuntungan ya, butuh profit. Sementara rumah sakit kan butuh kualitas layanan yang lebih meningkat. Maka selama ini bisa disondingkan dengan baik, tidak saling merugikan satu dengan yang lain, artinya biaya bisa ditekan lebih rendah, tetapi kemudian kualitas layanan lebih baik, tentu tetap kita dorong. Baik Ibu. Proses kerjasama itu.
Baik. Untuk membahas yang masalah BPJS tadi, Ibu sudah menjelaskan bahwa tugas dari DPRD itu adalah mengawasi bagaimana layanan BPJS itu sampai ke masyarakat. Nah, bentuk pengawasan ini seperti apa, Ibu? Ya kalau DPR itu kita sering lah melakukan kayak semacam rapat koordinasi atau sidak di rumah sakit kami. Baik. Ya tentu karena kami itu di provinsi, kami turunnya ke rumah sakit provinsi yang kami sebutkan tadi. Iya. Jadi kami menyerap aspirasi dari pihak rumah sakit, kira-kira apa yang menjadi kendala dan segala macam, untuk kemudian kami rumuskan dalam bentuk kebijakan. Jadi kami turun langsung ke rumah sakit. Jadi itu salah satu bentuk pengawasan kami. Kalau di dapil, tentu karena seperti saya, dapil saya itu adalah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi. Tentu ketika kami sudah tidak ada rapat-rapat penting lagi di tingkat provinsi Jawa Timur, ya tentu kami kembali ke masyarakat, kami turun ke dapil. Dan di dapil itulah kemudian kami menemukan temuan-temuan, keluhan-keluhan soal layanan kesehatan, maka itulah yang kemudian kami tindak lanjuti sebagai bentuk pengawasan dan kontrol kami. Baik, Ibu. Lalu apa inovasi atau program kreatif yang sudah dilakukan daerah untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat khususnya di wilayah sulit dijangkau? Tadi yang saya sampaikan daerah yang sulit dijangkau itu kan ada rumah sakit apung ya. Rumah sakit apung Ya, tadi. itu adalah salah satu. Salah satu. Bagian dari inovasi dan Sudah mulai kreativitas. berjalan, Ibu? Ya, inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti itu. Baik. Kalau dalam bentuk program itu Dinas Kesehatan Provinsi itu ada yang namanya EDT. EDT itu adalah deteksi resiko tinggi ibu hamil. Kemudian ada buayan bunda anak impian. Jadi itu adalah program-program yang coba di launching oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengecilkan persoalan, menciptakan sebuah solusi sehingga jarak tempuh seperti apapun, sejauh apapun, senyampang bisa melakukan akses digitalisasi terhadap program ini, dia bisa terlayani dengan baik. Baik, Ibu. Dalam hal pengembangan SDM, bagaimana dukungan legislatif terhadap pelatihan tenaga kesehatan di level Puskesmas, Ibu? Kalau pelatihan tenaga kesehatan di tingkat Puskesmas itu penguatan SDM menjadi tanggung jawab Puskesmas ANSI. Ya, karena Puskesmas itu hari ini kan sudah kapitasi seperti itu ya. Jadi tidak lagi kemudian kami menggerojok anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk dibuat pelatihan. Hari ini sudah tidak begitu lagi. Baik, Ibu. Jika melihat ke depan, apa rekomendasi jangka panjang Komisi E untuk memastikan layanan kesehatan dasar di Jawa Timur itu lebih merata, berkualitas, dan berkelanjutan, Ibu? Rekomendasi kami terhadap layanan kesehatan dasar yang ada di Jawa Timur itu pertama adalah untuk daerah-daerah terpencil, untuk daerah-daerah tertinggal, untuk daerah yang susah terjangkau, bagaimana mendapatkan porsi anggaran yang lebih untuk penguatan infrastruktur kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan yang ada di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, rekomendasi kami tentu bagi mereka tenaga nakes yang bertugas di daerah-daerah rawan, daerah-daerah terpencil, daerah-daerah tertinggal, kami berharap ada apresiasi dan penghargaan yang lebih dari pemerintah untuk mendapatkan insentif yang lebih seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, rekomendasi kami adalah bagaimana Puskesmas hari ini itu kembali kepada ruhnya. Apa itu ruhnya? Ruh Puskesmas itu adalah sebagai layanan dasar kesehatan primer. Yang mana layanan dasar kesehatan primer itu lebih kepada posisi preventif bukan kuratif. Kuratif biarkan ini menjadi tugas rumah sakit, preventif inilah yang menjadi tugas utama Puskesmas. Sehingga ketika gerakan preventif ini lebih digerakkan lagi, lebih difungsikan lagi, maka kedekatan Puskesmas sebagai layanan dasar dengan masyarakat benar-benar akan bisa dilakukan dengan baik. Dan paling terakhir, kami berharap ada pemerataan infrastruktur kesehatan dan ketersediaan tenaga kesehatan di semua daerah, mau itu perkotaan maupun pedesaan, ini bagaimana posisinya merata. Baik, Ibu. Untuk yang terakhir mungkin bisa dilanjutkan untuk menyampaikan pesan dan juga harapan untuk masyarakat dan juga pihak-pihak terkait dalam layanan dasar kesehatan di Jawa Timur. Untuk masyarakat Jawa Timur hari ini kita sudah ada program yang namanya UHC. Walaupun tidak semua 38 kabupaten kota ini memiliki program ini. Tetapi karena kami kebetulan berdomisili di Kabupaten Situbondo
di Situbondo ini ada program prioritas dari Mas Ridho dan Mbak Ulfi, namanya adalah program Berantas. Maka ketika masyarakat mengalami gangguan kesehatan, bagaimana bisa memaksimalkan program ini. Tentu bagi kabupaten kota lain yang masih belum memaksimalkan program kesehatan dengan berbasis UHC, kami berharap bagaimana kabupaten kota yang lain ini juga menggunakan program kesehatan berbasis UHC, mau dikasih nama apapun di kabupaten kotanya masing-masing sesuai dengan kearifan lokal, sehingga ketika 38 kabupaten kota semuanya sudah ber-UHC, maka tentu ini akan meningkatkan terhadap layanan dasar kesehatan, sehingga masyarakat tidak perlu bingung lagi ketika dia sakit harus berobat kemana. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih luar biasa sekali atas penjelasan yang sangat informatif dan mendalam dari Ibu Zeni, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Dari perbincangan ini kita menjadi semakin memahami bahwa layanan dasar kesehatan itu bukan hanya soal fasilitas atau ketersediaan obat, tetapi juga tentang sistem yang solid, SDM yang profesional, serta kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Betul ya Ibu? Komisi E DPRD Jawa Timur juga terus mendorong agar tidak ada lagi warga yang kesulitan memperoleh layanan kesehatan karena jarak, biaya, atau ketimpangan wilayah. Upaya ini tentunya membutuhkan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat itu sendiri. Mari kita dukung bersama agar setiap warga dimanapun berada memiliki hak dan akses yang sama. Semakin banyak yang peduli pada isu layanan kesehatan dasar. Saya ucapkan kembali terima kasih kepada Ibu Zeni atas insight yang sangat luar biasa sekali pada pembahasan kita kali ini. Saya Devi Fatihatul Asliha pamit undur diri dan sampai jumpa di episode selanjutnya hanya di podcast Hengono Tunggale Jawa Pos Radar Banyuwangi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.